Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif, sarjana agama. Saya adalah guru di SD 2 Lebak Pakissaji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dan jabatan D1 tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah. Saya akan melakukan PPL ketiga dengan modul ajar P5 PPLA dengan tema saya hidup berkelanjutan. Topik ulangi plastik hidup jadi asik. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, lebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Dipimpin sama ketuanya. Subjek berdoa mulai. Berdoa bersama, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita semua ya. Bagaimana? Hari ini ada yang tidak masuk? Apa? Mudah-mudahan sahabat tersebut bisa kembali sekolah, kita bersama-sama ya. Tetap sebelum pelajaran kita mulai, kita nyanyi lagu kebangsaan ya, kebangsaan Indonesia. Mudah-mudahan dalam jiwa kita ada patriotisme, rasa nasional. Lagu Garuda Pancasila dipimpin oleh Septi ke Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot. Hari ini anak-anak belajar bersama-sama dengan Pak Guru, tidak seperti biasanya ya. Pelajaran kemarin tentang Asmaul Husna, ada 5 tadi kemarin. Nah, sekarang pelajaran yang akan kita pelajari adalah P5 dan PPLA. Tahu kan P5? Tahu. Apa singkatan di P5? Proyek penguatan proyek pelajar Pancasila. Kalau PPLA, Proyek pelajar itu kita akan mempelajari temanya gaya hidup berkelanjutan. Topik pada hari ini adalah lingkungan bersih, tertib dan dapat membuat bahan-bahan yang biasa tidak terpakai akan menjadi berguna. Nanti kita jelaskan bersama-sama ya. Anak-anak masih tahu tentang sampah. Apa itu sampah? Kotoran. Apa? Barang-barang yang tidak berguna atau sudah tidak terpakai lagi dibuang. Biasanya sampah-sampah itu dibuang kemana? Sungai. Tempat sampah. Kadang ada yang dibuang ke selokan. Itu semua karena kita harus sadar ya bahwa sampah itu sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya dibuang sembarangan. Di situ menimbulkan penyakit. Kemudian sampah itu biasanya dibuang di tempat yang paling jauh, namanya TPA. Apa sih katanya TPA? Tempat pembuangan air. Tempat pembuangan akhir. Sampah itu dibuang di tempat pembuangan akhir. Tapi di sana banyak pemulung yang memanfaatkan sampah-sampah itu, dicari yang bisa untuk digunakan, untuk kebutuhan dia sehari-hari, bisa juga untuk nanti bisa dibuat apa, bisa dijadikan sebuah permainan, bisa dijadikan suatu bahan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita pelajari bersama-sama cara bagaimana kita menggunakan barang-barang yang sudah tidak berguna itu akan berguna bagi kita semua. Sebelumnya kita sudah mengecek profil Pancasila, yaitu beriman bersama pada Tuhan Yang Maha Esa,
kemudian berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan nalar yang kritis. Nggak ya? Nalar yang kritis itu artinya kita bisa menggunakan sesuatu sesuai dengan hati nurani kita. Bahan-bahan yang biasanya tidak terpakai itu kita akan gunakan sesuai dengan tangan-tangan kreatif kita. Nanti kita akan gunakan di sini, akan menonton video pembelajaran, kemudian anak-anak nanti tinggal mempraktekkan bagaimana caranya barang-barang sesuatu yang tidak berguna itu akan berguna. Sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik dan non organik. Jadi non organik sama bedanya non organik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah gaur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, sampah organik, dua, sampah anorganik. Ya. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Apa? Sampah sisa yang Meski dibiarkan begitu saja, maka dia akan terurai, akan hilang di dalam tanah karena dengan sendirinya. Ini namanya sampah organik. Kemudian sampah, contohnya apa? Tuh, contohnya sayuran, bekas makanan, loh. Ya, sampah ini merupakan ramah lingkungan karena bisa bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit seperti bau yang kurang sedap, dibiarkan saja akhirnya kan bau yang menyengat, akhirnya polusi udara. Nah, jadi karena bau yang kurang sedap karena hasil busukan dari sampah organik yang cepat membusuk seperti sisa makanan dimakan terus dibuang, ya, terus menimbulkan bau yang kurang sedap. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang basah. Contohnya basah apa? Ada air, contohnya sayur, gini, kulit pisang, terus buah yang busuk, apa? Kulit bawang. Ya, kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap? Sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah sendiri cepat membusuk. Dan kemudian yang kedua adalah sampah organik kering. Sampah organik kering itu sampah yang ditimbulkan karena pohon-pohon itu loh, pohon-pohon kering yang tidak banyak mengandung air. Contohnya ranting pohon. Loh, kebanyakan sampah ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Caranya dibakar, biasanya di halaman-halaman kan banyak dibakar. Itu sampah organik kering. Jadi ada dua jenis sampah organik. Sampah pertama kering, yang kedua sampah basah. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik kalau kita pintar untuk mengolahnya. Tahu cara mengolah sampah organik, maka akan digunakan untuk dijadikan biogas. Biogas itu alat untuk masak dan listrik. Manfaatnya, kan? Manfaat sampah organik bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Nah, untuk buah-buahan busuk biasanya gawe apa? Gawe abu, ya, buat abu, tanaman-tanaman kan kayak abu kayak dulu abunya terus diabu. Terus untuk tambahan dan ternak, artinya bisa dibuat untuk apa? Kambing, buat makan sapi, kerbau. Biasanya kan sampah-sampah yang bisa diolah menjadi bahan makan. Sampah organik dan adik, Anda sampah yang dibuang dan jangan dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah yang tidak terurai, sampah apa sedikit? Non organik. Contohnya apa? Sampah non organik apa?
botol plastik, terus kaleng, tas, itu plastik, botol, teman ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, udah lampu, plastik dan lain-lain. Angel, sulit sekali cairnya karena dia tidak bisa terurai dengan tanah. Betul lama bertahun-tahun itu jono beling, jono plastik, kadang jono bekas ban. Nah, itulah nanti anak bisa menggunakan bahan-bahan tersebut untuk menjadikan bahan-bahan yang bermanfaat. Adalah punya cara membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi, misalnya sampah plastik dapat membuat menjadi kotak pasir, juga dari apa? Tas, terus tabla meja, makan, pernak-pernik dan lain sebagainya. Ini anak-anak saya kelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok tak suruh membuat sesuatu yang menghasilkan karya, ya, menghasilkan karya. Makanya nanti apa nanti masing-masing dari kelompok nanti suruh maju dan menampilkan sesuatu produknya yang sudah jadi, ya. Nah, demikian yang dapat saya berikan kepada anak-anak semua. Nanti kita tampilkan dalam video selanjutnya, ya. Langsung kita praktek saja, ya. Praktek bahan-bahannya sudah dilengkapi, ya. Bahan-bahannya 1 apa namanya? Botol aqua yang sudah dicuci bersih, ya. Sudah dicuci bersih. Ada gunting, ada lem, ya, lem, ada gunting, ada kertas, ada apa namanya itu, botol aqua, ya. Malah anak jadikan 1, 2, 3, 4 mulai kita bekerja untuk membuat pernik-pernik itu. Dan selesai. Dari ada pensil. Nah, bagaimana anak? Sudah jadi semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mohon anak-anak untuk bisa membawa ke depan. 1 grup, 1 kelompok, 1 orang. Ayo bawa hasilnya. Ya, ayo maju. Nah, ini ya. Ayo satu lagi. Ini hasil karya dari kelompok 1, ya. Ini Pak, ini namanya tempat pensil. Ini bunyinya. Ini kelompok 2. Ini hasilnya. Ini kelompok 3. Bagus, ya? Bagus, ya? Tepuk tangan semua. Nah, ini nanti bisa disimpan di rumah, nanti bisa diperbanyak lagi, ya. Hari ini pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, ya. Terima kasih pada kesempatan ini kita bisa berkesimpulannya begini. Kalau kita punya daya tangan kreatif, maka akan menjadi bahan-bahan yang berguna untuk diri kita sendiri, bisa untuk nanti kalau ada modal yang banyak bisa untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Jadi tambah kreasi baru bagi tangan-tangan anak Indonesia. Kemudian yang dapat saya sampaikan pada pelajaran hari ini, anak senang, ya? Semangat.
Semangat. Nah, panggilannya pada hari ini. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.